Oke anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Em, Sebelum kita memulai kelas di pagi hari ini, mari dibuka dalam doa terlebih dahulu. Mari, siapa yang mau memimpin dalam doa? Oke, silahkan dipimpin terlebih dahulu. Amin. Terima kasih yang sudah mau memimpin kelas kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita masuki materi. Sebelum itu, apakah semuanya sehat atau sakit atau bagaimana? Oke, kalau sehat semua, mari kita masuki dalam materi. Di sini kita akan membahas tentang HAM dan kewajiban. Oke, anak-anak. Di sini Ibu akan share screen ya. Oke. Apakah share screen Ibu terlihat, anak-anak? Oke, terima kasih. Oke, di sini yaitu subjudulnya adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, di sini apakah sudah ada yang paham tentang konsep ini atau judul yang akan kita bahas ini? Di sini nanti kita akan membahas tentang HAM. HAM itu hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban itu berbeda ya, anak-anak. Oke, di sini kita akan masuk. Yang pertama, yaitu makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, seperti yang telah Ibu bilang tadi bahwa hak dan kewajiban asasi manusia itu tidak sama ya, anak-anak, tetapi berbeda. Oke, apa sih HAM itu? Nah, HAM adalah hak asasi manusia. Oke, jadi arti hak asasi manusia itu dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, di sini juga ada pengertian menurut Jan Matterson. Dia berpendapat bahwa HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, jadi dari pengertian tersebut itu ada dua makna, yakni HAM merupakan hak alamiah dan juga hak instrumental. Oke. Dan secara sederhana itu hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yaitu hidup, kebebasan, dan juga kebahagiaan. Oke, di sini sudah paham ya untuk apa itu HAM, dan untuk selanjutnya itu kita akan masuk dalam ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Nah, di sini tuh dalam ciri-ciri itu ada 3. Yang pertama ciri hakiki, yang kedua universal, dan yang ketiga tidak dapat dicabut dan dibagi. Apa sih ciri-ciri hakiki itu? Hakiki itu artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang diterima sejak lahir gitu. Jadi HAM itu udah melekat pada dirinya dari sejak lahir gitu. Jadi bukan dari udah besar seperti itu ya. Tetapi hakikin itu dari kamu lahir gitu ya, dari keluar dari rahim ibumu, terus kamu punya hak gitu, seperti itu. Dan juga yang kedua adalah universal. Universal itu artinya adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi universal itu
tidak memandang ataupun tidak membeda-bedakan, semua itu kita anggap sama seperti itu. Jadi maupun itu sukunya kulitnya hitam ataupun putih, maupun matanya sipit atau matanya enggak, maupun dia pendek, tinggi, kita tidak memandang itu, tetapi semua itu kita sama seperti ya, tidak memandang suku atau bagaimana, seperti itu, universal. Dan untuk yang ketiga, tidak dapat dicabut dan dibagi. Dalam artinya itu, hak asasi itu tidak dapat dicabut oleh orang lain ataupun diserahkan kepada pihak lain. Jadi, semisal kamu punya hak ini, tidak bisa kamu serahkan kepada orang lain seperti itu. Dan juga tidak semua hak bisa kamu berikan kepada orang lain seperti itu ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, KAM atau kewajiban asasi manusia. Nah, di sini apakah sudah ada yang mengerti apa itu arti kewajiban? Oke, di sini kita akan masuk apa itu kewajiban. Nah, ini dia. Jadi, kewajiban asasi itu sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, di sini tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Oke, untuk selanjutnya kita masuki tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, di sini kita akan mempelajari sub yang kedua, yaitu ada nilai-nilai Pancasila. Nah, di mana nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua instrumental, dan yang ketiga nilai praksi. Nah, oke. Ibu akan menjelaskan dari yang pertama dulu ya, dari nilai dasar. Oke. Nah, ini dari hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Oke, dari yang pertama itu ada ketuhanan. Nah, HAM-nya itu di sini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Dan yang untuk yang kewajiban asasi manusia itu melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Nah, untuk yang sila kedua yaitu sila kemanusiaan. Nah, di dalam HAM ini kita bisa menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Nah, untuk yang kewajiban asasi manusia, di sini kita bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Nah, untuk simbol yang ketiga atau nilai Pancasila yang ketiga yaitu berbunyi persatuan atau Persatuan Indonesia. Nah, untuk HAM-nya sendiri kita bisa menjamin hak berserikat dan berkumpul. Nah, untuk KAM atau kewajiban asasi manusia kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu. Untuk yang keempat, nilai sila keempat yaitu kerakyatan. Nah, untuk HAM-nya menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara yang demokratis. Untuk yang kewajiban asasi manusia, kita bisa melakukannya dengan menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi. Dan untuk yang terakhir, sila yang kelima, yaitu berbunyi tentang keadilan sosial. Nah, untuk HAM-nya kita bisa melakukan atau menjamin hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaataannya. Nah, untuk kewajiban asasi manusia yaitu dengan mengakui dan menghargai hak milik perorangan. Nah, itu ya anak-anak untuk hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen dari nilai-nilai Pancasila tadi ya. Nah, ini. Nah, untuk nilai instrumen Pancasila itu ada beberapa dari menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dari pasal 28A sampai 28J. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 yaitu membahas tentang hak asasi manusia. Jadi HAM itu berada di ketetapan MPR dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga. Nah, untuk yang keempat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 itu membahas tentang pengadilan HAM. Nah, untuk selanjutnya untuk ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 itu membahas tentang pengadilan hak asasi manusia. Dan selanjutnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Dan untuk selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Dan untuk terakhir yaitu keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi anak-anak, di sini semua tentang hak asasi manusia atau kewajiban asasi manusia itu bukan asal-asalan ya teman anak-anak, tetapi di sini semuanya tertera atau tercantum dalam UUD ataupun di undang-undang seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita tadi kan sudah membahas yang pertama tentang nilai dasar, yang kedua instrumen yang barusan kita bahas, dan yang ketiga kita akan masuk dengan nilai praktis. Apa itu nilai praktis? Oke, kita akan masuk. Nah, ini hak dan kewajiban asasi dalam nilai praktis Pancasila. Oke. Nah, di sini. Oke. Sila Pancasila yang pertama atau sikap positif yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama atau sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sikap positif yang dapat kita tunjukkan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama itu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, sesuai dengan bunyi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, untuk yang sila kedua yaitu kita bisa sikap positif yang kita tunjukkan yaitu bisa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, di sini sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, untuk sila yang keempat, sikap positif yang bisa ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, untuk sila yang kelima, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu ya anak-anak untuk tadi nilai praktis Pancasila. Jadi kita dapat dari sila-sila Pancasila, dari yang sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita dapat melakukan atau menunjukkan sikap positif kita seperti apa gitu sesuai nilai sila Pancasila yang sudah kita pelajari seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, anak-anak apakah tahu tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Banyak loh pelanggaran HAM di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus, bahkan ada yang pembunuhan. Nah, banyak sekali pokoknya tentang kasus pelanggaran HAM seperti itu ya. Oke. Nah, di sini tuh apa sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM gitu. Nah, jadi pelanggaran HAM itu penyebabnya ada dua. Yang pertama ada internal dan juga eksternal. Oke. Internal itu di sini dari dalam diri ya, yaitu contohnya seperti sikap egois, terus rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleransi seperti itu ya, dan juga masih banyak gitu. Dalam internal itu berarti dalam diri kita ya anak-anak. Nah, untuk eksternal sendiri itu yaitu ada penyalahgunaan kekuasaan,
ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi atau iptek gitu, dan juga kesengajaan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, jadi itu penyebab pelanggaran HAM itu ada dua, internal dan eksternal. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi itu di Indonesia itu banyak sekali contoh pelanggaran HAM, banyak banget gitu di Indonesia. Nah, sebagai contohnya ini, saya mengambil 9 kasus HAM berat yang tersorot gitu. Yang pertama ada kasus-kasus dalam pembantaian atau genosida PKI itu pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Nah, untuk yang kedua itu kasus-kasus dalam penembakan misterius. Nah, ini juga pas zamannya itu bisa kita kenal dengan kasus Petros seperti itu ya. Itu terjadi pada tahun 1981 sampai dengan 1985. Nah, untuk yang ketiga itu kasusnya pembantaian Tanjung Priok itu pada tahun 1984 sampai dengan 1987. Jadi itu berlangsung selama 3 tahun. Dan yang keempat pembantaian Santa Claus atau Dili itu terjadi pada tahun 1991. Nah, untuk selanjutnya pembunuhan aktivis buruh Marsinah. Nah, itu terjadi pada tahun 1993. Dan untuk kasus HAM terberat selanjutnya yaitu penembakan dan penghilangan mahasiswa Trisakti. Nah, ini terjadi pada tahun 1998. Oke. Nah, untuk selanjutnya penembakan Semanggi itu pada tahun 1998 dan juga 1999. Jadi itu berlangsung selama 1 tahun. Nah, untuk kasus HAM berat yang selanjutnya adalah pembunuhan Wamena. Itu terjadi pada tahun 2003. Dan untuk terakhir ini kasus dengan pembunuhan aktivis HAM Munir terjadi pada tahun 2004. Nah, ini ya anak-anak yang Ibu ambil kasus-kasus terberat yang banyak di Google ataupun internet. Jadi nanti anak-anak bisa cari lebih banyak lagi contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia ataupun di luar negeri itu banyak di Google atau di YouTube. Nanti teman-teman bisa cari ya untuk lebih dalam gitu. Ini Ibu hanya bisa memaparkan seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini terakhir. Oke, anak-anak, terima kasih. Ini materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya ataukah masih ada yang kurang paham mengenai ini materi yang sudah kita pelajari ini? Oke, Ibu rasa sudah paham ya semuanya karena materi ini sudah ini ya banyak ya di mana-mana gitu ya. Kasus HAM pun juga udah banyak di Google maupun YouTube gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu dengan menggunakan metode snowball drilling. Nah, di mana metode ini yaitu menggunakan metode kooperatif. Nah, di sini langkah-langkah yang diminta oleh snowball drilling yaitu yang pertama itu siswa diminta untuk membuat pertanyaan terlebih dahulu mengenai materi yang telah dipelajari. Jadi nanti kalian anak-anak yang sudah belajar tentang materi atau boleh baca kembali materi ini dan nanti anak-anak akan membuat materi atau bukan materi, maaf, tapi pertanyaan ya. Pertanyaannya satu saja, jangan lebih. Nah, nanti kalau sudah kalian tulis di kertas kecil kalian, nanti bakal Ibu kasih kertas itu. Nah, jika sudah membuat pertanyaan, boleh dikumpulkan ke depan ke Ibu, boleh dikumpulkan ke saya. Dan untuk selanjutnya, kemudian saya akan menunjuk salah satu
kalian, salah satu peserta didik, untuk mengambil undian soal dan menjawab pertanyaan yang didapat. Jadi nanti setelah semua anak-anak membuat pertanyaan terus dikumpulkan ke saya, terus jika semua sudah mengumpulkan, jadi nanti saya akan menunjuk di antara kalian. Jadi nanti nggak cuma satu doang yang maju, tapi nanti semuanya akan dapat. Jadi nanti bergilir seperti itu ya anak-anak. Jadi nanti saya akan menunjuk anak ini, nanti selanjutnya berganti seperti itu ya. Oke. Jadi nanti selanjutnya ini jika siswa sudah menjawab, kemudian siswa menunjuk teman yang lainnya untuk menjawab soal berikutnya. Apabila jawabannya salah, maka akan diberikan soal lain sampai jawabannya benar. Oke, jadi nanti anak-anak yang jadi nanti salah satu anak yang saya tunjuk akan maju ke depan dan mengambil undian soal yang telah kalian buat tadi. Ambil satu, terus kalian baca dan kalian jawab. Jika kalian bisa menjawab, jadi nanti kalian bisa memilih teman kalian untuk maju ke depan untuk menjawab soal selanjutnya yang nanti bakal dia ambil. Jika tidak bisa menjawab, jadi nanti kalian ngambil soal lain untuk sampai kalian bisa menjawabnya. Seperti itu ya anak-anak, apakah sudah paham? Oke, terima kasih anak-anak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat dan juga bisa kalian pelajari lebih dalam. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari siapa yang mau tutup dengan doa? Oke. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Oke.